Hai, selamat datang di Pedok Talk. Kali ini gue sendirian aja karena ini syutingnya adalah tanggal 16 September 2024, hari libur nasional Maulid Nabi, dan seperti yang kalian tahu kalau lagi buka-buka TikTok, buka-buka Instagram itu lagi banyak banget yang melaporkan macetnya puncak luar biasa. Ada yang 8 jam kejebak macet, ada yang bahkan 12 jam sampai mereka pada nginep di mobil saking stucknya nggak bisa kemana-mana. Nah, Mas Joni ini rumahnya kan di Bogor, makanya kemarin udah sempat aku WhatsApp juga tuh, aku tanya gimana Mas Joni di Bogor macet atau enggak karena ini lagi long weekend. Dia bilang denyut-denyut kemacetan sudah mulai terasa jeng dari mulai kayaknya Jumat maleman gitu deh kalau nggak salah. Makanya aku nggak tega juga kan, jadi biarkanlah Mas Joni berkumpul bersama keluarga, terus nggak usah menerjang kemacetan menuju Jakarta dan pulang lagi ke Bogor gitu. Minggu depan Mas Joni akan hadir lagi. Tapi sebenarnya episode kali ini meskipun nggak ada race, tapi banyak kejadian yang bisa kita omongin. Terutama buat kalian fansnya Yamaha, aku punya update terbaru. Yamaha akan melakukan apa supaya lebih kompetitif dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita mulai dengan News Flash. Kita akan mulai News Flash dengan hosting fee Mandalika yang sampai episode ini aku buat belum ada pembayaran. Besarannya adalah 231 miliar rupiah dan Kemenparekraf sudah angkat tangan karena menurut temuan BPK tahun 2023 kemarin ditemukan bahwa ini tidak sesuai dengan fungsinya Kemenparekraf. Katanya begitu. Makanya mereka nggak bisa ikutan kasih subsidi untuk tahun ini. Sementara pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat juga bilang bahwa kita nggak ada uangnya. Berarti tinggal ITDC. ITDC bilangnya katanya akan mendekati Dorna untuk bisa minta kelonggaran untuk deadline pembayaran yang harusnya jatuh tempo pada 27 September 2024. Jadi minta dimundurin lagi sampai uangnya terkumpul. Katanya sih Dorna akan setuju. Karena Dorna nggak ada pilihan sebetulnya. Jadi Dorna itu harusnya tahun ini mereka menggelar 22 seri. Tapi Argentina udah batal, terus udah gitu dibatalin juga Kazakhstan. Artinya tinggal 20. Nah, kalau nggak salah, Dorna itu memang harus menggelar minimal 20 seri sepanjang musim. Kalau kurang dari 20, Dorna harus membayar penalti kepada TV-TV yang sudah membeli hak siar race MotoGP. Jadi kalau disuruh bayar penalti lebih gede nih, karena kan TV-TV yang beli hak siar MotoGP banyak ya. Terus sama ngasih kelonggaran ke Mandalika untuk bayar hosting fee. Ya kalau aku jadi Dorna ya mendingan kasih kelonggaran aja daripada bayar yang lebih gede ya kan? Gitu. Itu berita yang pertama. Selanjutnya adalah ini tentang Valentino Rossi yang diinterview di podcastnya Andrea Migno, namanya Mick Bubble. Ini aku kemarin sempat bikin juga di Reel sama di TikTok. Banyak yang setuju sama pendapat aku, ada juga yang gak setuju, ada yang emosi. Ya tapi namanya juga pendapat gitu ya. Intinya adalah di podcast ini Valentino Rossi menceritakan tentang asal muasal perseteruannya dengan Marc Marquez. Jujur gue gak terlalu mengikuti dan sampai detail, ternyata mulainya bukan cuma di Sepang. Dengar-dengar sih gitu, katanya udah mulai dari Argentina lah atau dari mana, tapi itu gak penting lah buat gue. Karena menurut gue ini udah tahun 2024, udah hampir 10 tahun gorengan ini terus aja diomongin sama orang dan sangat disayangkan karena kenapa masih diomongin juga. Menurut gue gini, karena Marc Marquez ini sebetulnya sekarang sedang dapat momentumnya. Dia menang kemarin di Aragon. Kita mundur dulu deh. Dia tuh terpuruk banget dengan Honda 3 tahun terakhir. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk berpisah dari Honda, pindah ke Ducati di tim kecil bernama Gresini, dan dia memperlihatkan bahwa ya emang semua itu udah beda gitu. Dia yang tadinya superstar banget, dia mulai semuanya dari awal di tim yang kecil yaitu Gresini. Akhirnya proses adaptasinya dia juga berlangsung dengan nggak bisa dibilang mulus juga ya gitu. Banyak kesalahan, banyak juga perjuangan sampai akhirnya membuahkan kemenangan pertama kalinya di Aragon. Lanjut dengan kemenangan berikutnya back to back di Misano. Terus
Kita juga tahu bahwa Marc Marquez sudah dikontrak oleh Ducati Corse untuk menjadi pendampingnya Pecco Bagnaia di tim pabrikan Ducati. Jadi ngerti kan maksud gue? Marc Marquez tuh momentumnya lagi dapet banget. Dan memang dia menunjukkan itu dengan kerja kerasnya dia. Makanya di saat Valentino Rossi ngomong kayak gini di podcastnya Minyo, ya kayak gimana ya? Gue personally buat gue kesannya jadi kayak bitter. Sangat disayangkan aja karena sebetulnya bisa kok nggak dijawab gitu. Tapi ya udahlah, ini kan opini ya gitu. Tapi ya menurut gue ini harusnya udah mau 10 tahun, drop it already menurut aku gitu. Selanjutnya adalah ini ada informasi yang berita duka. Ada Luca Salvadori yang meninggal dunia saat berkompetisi di International Road Racing Championship di Jerman. Ini kejadiannya hari Sabtu sore waktu setempat. Dia sedang berkompetisi, jadi ada sebuah kecelakaan antara dia dengan satu rider lainnya dan dia tidak bisa terselamatkan. Mudah-mudahan kita tidak akan mendengar lagi kejadian sedih seperti ini, berita duka seperti ini. Mudah-mudahan seluruh keluarga dari Luca Salvadori diberikan kekuatan dan semua rider-rider yang berkompetisi diberikan keselamatan. Karena nggak pernah enak dengar berita duka seperti ini gitu ya. Dan ini sekaligus menjadi reminder buat kita yang nonton, selalu bijaklah dalam berkomentar. Dan yaitu respect all riders. Kita lanjut lagi ke segmen berikutnya. Yuk. Nah sekarang kita akan lanjut ngomongin tentang hasil post race test di Misano. Ingat nggak? Jadi kemarin tuh waktu abis race di hari Minggu, hari Seninnya langsung diadakan tes di Misano. Kalau ditanya apakah ini akan menggambarkan peta kompetisi di 2025? Enggak. Kenapa? Karena sebetulnya ini lebih untuk mempersiapkan semua tim menghadapi flyaway rounds. Karena dari Misano mereka tuh langsung tuh back to back race di Mandalika. Abis itu udah mulai ke Jepang, terus nanti ke Phillip Island, ke Sepang segala macam, ya kan? Makanya mereka sedang mempersiapkan apa yang harus dibawa, setup apa yang paling cocok untuk flyaway rounds ini karena logistiknya juga terbatas. Nah, mereka pada nyobain apa aja, makanya nggak terlalu banyak ya. Semua yang pasti mencoba compound baru ban Michelin 2025 yang ada rider yang suka, ada juga yang nggak suka. Rider yang suka itu diantaranya adalah Pecco Bagnaia dan Marc Marquez. Kalau Pecco kayaknya udah paling pol tuh, dia paling suka, dia bilang katanya, wah pokoknya kalau compound ban 2025 ini katanya cocok banget untuk riding style-nya dia. Karena dia itu adalah tipe rider yang memang heartbreaking banget. Dia bilang jadi lebih stabil nih kalau lagi braking, katanya gitu. Marc Marquez pun juga mengatakan hal yang sama. Jadi dia bilang, ini juga membuat gue lebih stabil aja motor yang gue bawa. Jadi makanya gue juga suka. Kalau yang lain ya komentarnya oke aja, tapi nggak sesuka Pecco Bagnaia sama Marc Marquez gitu. Nah terus buat rider-rider yang mau pindah kandang tahun depan seperti Jorge Martin, Aleix Espargaro, Maverick Viñales, Augusto Fernandez, Enea Bastianini, siapa lagi yang mau pindah? Pokoknya rider-rider yang akan pindah tim tahun depan, mereka nggak banyak mencoba hal-hal baru di 2025 nanti. Karena kan ya akan pindah pabrikan juga gitu ya. Tapi mereka lebih fokus untuk mencari setup untuk race. Dan karena Misano ini akan race di akhir pekan ini, makanya kemarin tuh mereka cari setup ya udah hitung-hitung colongan aja gitu kan buat mencari setup yang pas untuk menghadapi race di akhir pekan ini gitu. Nah yang paling menonjol sebetulnya adalah Yamaha. Karena apa? Yamaha itu ternyata sudah homologasi spek mesin 2025 dan sudah dipakai di Aragon. Dan baru dites lagi di Misano. Tapi bukan pas race kemarin ya, tapi pas hari Seninnya. Dan Alex Rins bilang, wah dengan mesin prototipe 2025 yang udah dihomologasi ini, ternyata aku menemukan race pace yang lebih kenceng. Bisa sampai 0,7 second gitulah. Dan ada satu lagi yang dites yaitu radio communication. Salah satu yang mencoba adalah Aleix Espargaro. Maksudnya adalah memang untuk
keselamatan. Dan sampai saat ini Carmelo Ezpeleta bilang bahwa ini sifatnya masih one way, jadi satu arah dari race direction ke ridernya. Jadi ngasih tahu misalnya lagi di track ada rider A yang jatuh di tikungan sekian. Nah berarti rider yang masih di track bisa berhati-hati. Untuk kedepannya apakah akan jadi dua arah? Mungkin. Tapi lihat-lihat juga karena rider-rider yang sempat kita tanya gitu ya, sempat ditanya sama teman-teman jurnalis, gimana dengan radio communication? Banyak yang kurang setuju juga sama salah satunya tuh adalah Pedro Acosta. Jadi dia bilang, kalau misalnya itu dimasukin ke dalam helm segala macam, gue gak ngerti sih gitu, apakah ini bukannya jadi membahayakan ya? Jadi masih menjadi polemik juga di antara para rider gitu. Nah, sekarang aku mau ngomongin tentang Yamaha. Ini spesifik aku mau ngomongin tentang Yamaha. Ini menarik deh. Jadi kemarin tuh kalian pasti juga kalau lagi bongkar-bongkar berita udah sempet kedengeran dan baca bahwa Yamaha kemungkinan besar mereka akan mengganti konfigurasi mesinnya dari inline 4 ke V4. Wah, yang bener nih. Iya, soalnya nih Yamaha kan memang sampai sekarang adalah satu-satunya pabrikan yang pakai konfigurasi inline 4 di grid. Kagak ada lagi yang lain. Waktu itu masih ada Suzuki. Suzuki nggak ada, udah benar-benar tinggal Yamaha aja. Nah, kenapa kok akhirnya beralih ke V4 ya? Jadi gini, Luca Marmorini inget kan? Luca Marmorini ini di hire sama Yamaha sejak tahun 2024. 2022, maaf. Jadi Luca Marmorini adalah ex-engineer Ferrari dan Toyota di F1. Di-hire sama Yamaha sejak 2022 untuk membuat mesin Yamaha M1 MotoGP yang lebih kompetitif. Kemudian Marmorini bilang, kayaknya sih gak ada pilihan kecuali Yamaha benar-benar beralih ke konfigurasi mesin V4. Karena inline 4 tuh mentok, udah gak bisa ditambah lagi top speednya. Yang ada kayak sekarang, top speednya naik, powernya nambah, tapi nggak bisa dikendalikan. Karena memang sebetulnya ibaratnya kayak beda DNA gitu kan, inline 4 sama V4. Jadi memang nggak bisa tuh, udah mentok. Harus beralih ke V4. Katanya Luca Marmorini begitu. Nah, katanya sih, memang belum ada konfirmasi bahwa Yamaha akan pasti pakai V4. Tapi Fabio Quartararo tuh pas kemarin di Misano, kayaknya pas di media scrum abis tes. Jadi dia bilang, dia nggak bilang spesifik, cuma dia bilangnya gini, ya pokoknya Yamaha tuh kalau pengen berkembang ya harus mempertimbangkan semua konsep konfigurasi mesin dong, gitu. Makanya terus teman-teman jurnalis yang lain langsung pada mikirnya, jangan-jangan beneran nih V4 gitu. Meskipun masih secara diplomatis ya, pinter deh memang dia. Nah, terus sebetulnya memang Yamaha itu pernah nggak sih pakai mesin V4? Pernah. Jadi mereka itu pernah pakai V4 di era 500 cc itu di tahun 1980. Nah, jadi sebenarnya V4-nya ini akan dipakai tahun depan atau nanti nih pas regulasi 2027. Nah, katanya sekarang mereka pengen mencoba dulu dengan kapasitas mesin 1000 cc yang ada sekarang. Katanya begitu. Pengen nyoba nih, bisa nggak ya pakai V4? Sebelum nanti di tahun 2027 yang cc-nya udah diturunin ke 850 cc, nah baru bisa nggak tuh pakai V4. Tapi mereka pengen nyobain di kapasitas mesin yang sekarang dulu, katanya gitu. Ya udah kita tinggal tunggu aja ya kan. Nah itu tadi adalah berita-berita tentang tes di Misano. Nah sekarang kita akan masuk ke segmen selanjutnya karena ini adalah pengumuman untuk giveaway siapa yang kemarin udah ikutan untuk dapetin t-shirt yang aku beliin di Misano. Jangan kemana-mana. Ini adalah saat yang kalian tunggu-tunggu, terutama buat yang ikutan giveaway-nya Pedok Talk. Jadi kemarin gue minta untuk share episode minggu lalu di Instagram stories kalian dan tag gue juga. Dan nanti akan gue masukin yang udah posting di highlights di Instagram. Nah, udah banyak nih orang-orangnya. Sebentar lagi akan gue raffle. Nah, tapi aku mau ngingetin juga bahwa weekend ini kita nonton Emilia Romagna GP 20-22 September.
masih dari Misano World Circuit Marco Simoncelli. Prediksinya gimana? Udahlah nggak usah prediksi, kita nonton aja pokoknya ya. Dan jangan lupa buat like, subscribe, dan juga share konten ini ke teman-teman yang lain. Kalau belum subscribe juga, kamu cuman kepo. Kenapa cuman kepo? Subscribe aja, banyak bahan di sini. Bisa belajar bareng-bareng kita tentang MotoGP, oke? Nah, aku mau bilang terima kasih dulu. Ini udah ada berapa orang nih? Aku bacain dulu ya. Sylvia Sumitro, hai Sylvia, Putro, Eko Enyong, _P, Tika Alaguna, Nova Natali Marquez, Nadi Atmaka, Rian Bulo, Iksan Jibrilian, Leonardus, David Bayu, Kusnul Khotimah, Rifki Shiva, Berlian Didion, Ipuk Adventurer, Faiz Siaf, Khairilisima, Degun, ada Rifandi, ada Apurnomo juga. Apurnomo 256. Oke, kalau gitu sekarang kita akan ini dia. Sama-sama ya. Udah siap? Kita pencet spinnya 1, 2, 3. Teng teng. Ding 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 ding. Siapakah yang berhasil mendapatkannya? Wih, siapa nih? Rifki Siva. Rifki Siva, selamat buat kamu. Jangan lupa langsung aja DM alamat kamu supaya aku bisa langsung mengirimkan t-shirtnya buat kamu. Selamat ya sekali lagi. Buat kalian yang nonton di Mandalika, jangan lupa nanti aku juga akan kesana cari aku dan aku akan bagi-bagi hadiah juga buat kalian. Aku minta disponsorin sama MotoGP Guru supaya banyak merchandise-nya buat kalian. Oke, sekali lagi terima kasih banyak yang udah nonton Pedok Talk. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa buat like, subscribe, dan juga tinggalin komen yang baik-baik aja. Gak deng, yang bandel juga boleh. Bye! Mwah.